Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel horor. Di cerita kali ini akan menceritakan tentang pendaki yang terjebak di dimensi gaib, diganggu oleh makhluk halus. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini memang terdengar di luar nalar, tapi nyata terjadi pada 6 anak muda yang mendaki dan menerobos semak belukar Gunung Malabar, Bandung. Kisah ini dimulai pada hari Kamis 20 Juni tahun 2019. Malam Jumat, 6 pendaki bernama Andika, Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad berniat naik ke puncak Gunung Malabar yang berada di Bandung. Mereka memulai perjalanan pukul 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian, bernama Kampung Cidulang. Sebelum naik, mereka menitipkan kendaraan di warung terdekat, lalu melaksanakan sholat maghrib di masjid perkampungan tersebut. Selesai sholat maghrib, seorang bapak tua menghampiri mereka dan menanyakan mereka mau kemana. Ketika dijawab bahwa mereka ingin naik puncak Gunung Malabar, bapak itu sangat terkejut. Untuk apa malam Jumat naik ke atas Gunung Malabar? Keenam pendaki itu pun menjawab dengan santai sambil tertawa ringan. Ya, namanya juga anak muda, Pak, kata 6 pendaki tersebut. Bapak tua itu geleng-geleng melihat kelakuan 6 pemuda tadi, dan ia pun mengingatkan dengan berkata, "Yang penting hati-hati di sana." Dengan menjawab seadanya, mereka pun pamit kepada bapak tersebut dan tidak terlalu menghiraukan peringatan tersebut. Sekitar pukul 6:30 malam, mereka memulai perjalanan dengan berdoa agar selamat hingga ke puncak. Dan pendakian penuh teror mistis dan dimensi gaib di Gunung Malabar, Bandung pun dimulai. Awal pendakian mereka terus digonggongi seekor anjing hitam yang entah milik siapa. Tapi anjing hitam tersebut berhasil mereka usir. Memasuki area perkebunan Malabar, mereka mendengar suara nyaring seperti besi yang dipukul berulang-ulang. Berkali-kali mereka mencari sumber suaranya tapi tidak menemukan apapun. Tak berselang lama terdengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar dari statis seperti sedang dipanaskan. Ini sangat aneh, karena mereka berada di perkebunan yang sudah cukup jauh dari pemukiman warga. Dan kenapa ada suara motor seperti itu? Tapi mereka tetap berjalan, dan tibalah di pos 1. Hanya sebentar mereka istirahat di sana. Keenam pendaki ini pun melanjutkan perjalanannya. Lepas dari pos 1 itu, mereka pun tersesat. Jalan setapak mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Sesekali mereka menemui akar pohon yang rapat melingkar mempersempit jalan. Tumbuhan tersebut membentuk terowongan yang membuat mereka harus membungkuk, bahkan merangkak untuk melewatinya. Ini sangat aneh, padahal 3 orang dari mereka sudah sering naik ke puncak Malabar. Tapi perjalanan malam itu terasa beda. Mereka merasa tidak mengenali jalan setapak malam itu, dan sepertinya itu bukan Gunung Malabar Bandung yang biasa mereka daki. Dengan penuh keraguan mereka terus berjalan. Mereka mulai tersesat di Gunung Malabar dengan vegetasinya yang lebat dan rapat. Biasanya estimasi pendakian Gunung Malabar paling lama 4 jam sampai puncak. Tapi hingga jam 11 malam mereka masih berjalan tak tentu arah. 4 jam sudah berlalu, mereka berjalan dengan penuh ketidakpastian. Jangankan puncak, pos 4 saja belum mereka temui. Karena lelah, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat beristirahat dekat sebuah batu besar, tiba-tiba tercium bau belerang dan telur yang sudah busuk. Semua menyadari aroma tersebut, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Dan mulai dari situ perjalanan jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Dalam suasana penuh ketakutan, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Minta rokok dong." Seketika bulu kuduk mereka langsung merinding. Mereka bertatapan satu sama lain.
Hanya ada suara sosoknya tidak ada. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Mereka semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga. Dan mereka hanya berputar saja di area itu. Meskipun mereka terus berjalan, tapi seolah-olah mereka seperti kembali lagi ke tempat tersebut dan tidak kemana-mana. Mereka juga mendengar suara teriakan perempuan melengking sangat kuat berulang-ulang. Dan itu sangat aneh, karena mereka berada di dalam hutan lebat yang sangat jauh dari permukaan warga. Karena mereka berada di dalam hutan lebat yang sangat jauh dari pemukiman warga. Jadi bisa dipastikan itu bukanlah suara wanita biasa tapi makhluk halus penunggu hutan tersebut. Di tengah rasa panik mereka memutuskan untuk duduk bersama dan berdoa memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Setelah berdoa mereka berjalan lagi. Dan tak disangka setelah 15 menit berjalan, mereka menemukan pos 4. Mereka pun menarik napas lega. Mereka pikir semua teror mistis tersebut sudah berakhir. Tapi nyatanya tidak. Di pos 4 justru teror mistis semakin kencang. Sepertinya itu adalah pusat dari energi gaib Gunung Malabar yang berkumpul. Sosok-sosok mulai menampakkan dirinya. Ada yang berbentuk kakek-kakek, ada perempuan berbaju putih, dan sosok-sosok lain yang mengelilingi mereka saat istirahat di pos 4 tersebut. Salah satu yang paling menyeramkan adalah sosok perempuan berwajah rusak yang ikut duduk di dekat salah satu pendaki dan menatapnya. Mereka tidak mau istirahat di pos 4 yang penuh teror mistis makhluk halus tersebut. Perjalanan menuju puncak pun mereka lanjutkan. Mereka sampai puncak pukul setengah 3 pagi. Sungguh perjalanan paling panjang dan mencekam bagi mereka dalam mendaki Gunung Malabar Bandung ini. Mereka istirahat di sana hingga pagi datang. Hari Jumat pukul 9, mereka memutuskan untuk turun. Tapi anehnya jalan pulang berbeda dengan jalan semalam mereka daki. Lebih mudah dan cepat. Sekira pukul 10, mereka sudah bertemu dengan warga lokal. Hanya butuh waktu 1 jam 15 menit, mereka sudah bertemu dengan warga setempat. Beberapa jam kemudian, mereka pun segera berkemas. Bapak pemilik warung bingung kenapa mereka mau salat Jumat. Mau kemana? Kata si bapak tersebut. Sekarang bukan hari Jumat, tetapi sekarang hari Minggu. Mereka di atas sampai 3 hari 3 malam dan tidak menyadarinya. Dan segera melihat jam di handphone masing-masing. Ternyata benar, sekarang hari Minggu. Berarti mereka pergi 3 hari 3 malam. Padahal mereka merasa hanya mendaki Gunung Malabar semalam saja. Dan penuh perjuangan. Nah guys, menurut kalian apakah mereka terjebak di dimensi alam gaib? Dan harus disyukuri mereka masih selamat dari teror mistis pendakian Gunung Malabar Bandung tersebut. Nah guys, gimana tuh ceritanya? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya, supaya gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya.